Hingga akhirnya hal buruk itu benar-benar dimulai. Suatu hari, ibuku membuka pembicaraan tentang uang per bulan yang selalu aku berikan. Ibuku bilang, "Tolong bilang ke istrimu jangan dibahas-bahas lagi tentang uang itu. Karena sekarang ini gak ada lagi orang tua lain yang bisa bantu anaknya masuk kerja di perusahaan sebagus itu. Kamu itu beruntung." Ibu gak pernah bilang apa-apa ke saudaramu yang lain. Kau mau kasih ibu berapapun, gak akan bisa balas apa yang sudah orang tua berikan. Dia gak pernah marah atau iri kok, Bu. Itu pembelaanku untuk istriku. Tapi ibuku terus saja mengucapkan kata-kata lain. Istriku yang sedang menyiapkan baju di kamar akhirnya keluar karena mendengar percakapan mungkin sedikit agak keras nada suara ibuku, dan saat itu istriku menanyakan ada apa. Kujelaskan yang disebut ibu pada istriku, sementara ibu masih terus saja bicara. Hingga akhirnya istriku menjawab kalau ibu memang gak sayang dengannya. Lalu istriku meninggalkan kami. Saat itu aku sempat berkata pada ibu, kalau memang ibu gak suka lagi aku di rumah ini, maka aku akan pergi. Menjelang siang istriku dijemput temannya dan pergi bersama Okan keluar. Ketika pulang menjelang sore, udah masuk ke kamar, istriku menemukan selai surat di tempat tidur dari ibu yang berisi, "Mulai hari ini saya tidak kenal kamu lagi. Saya memang tidak pernah menyayangi kamu dan kamu bukan menantu saya lagi." Istriku memfoto surat kecil itu dan mengirimkannya padaku lewat WhatsApp. Rasanya pasti seperti disambar petir di siang bolong. Istriku langsung pergi lari keluar dari rumah bersama Okan. Mungkin wanita lain akan kembali ke rumah orang tuanya. Tapi istriku mau kemana? Kakaknya yang jauh tinggal di Bandung. Di sini pun ikut denganku. Tidak memiliki teman dekat. Aku sempat menitikkan air mata. Namun, karena saat itu di kantor sangat banyak pekerjaan, akhirnya masalah itu terlewat begitu saja di pikiranku hingga jam pulang. Ketika sampai di rumah dan menemukan istriku tidak ada, aku pun segera menelepon dan menanyakan dia di mana. Aku membujuknya agar mau pulang. Dan malam itu juga kami pun berkumpul. Aku, istriku, ibuku, ayahku membicarakan titik permasalahan. Ibuku yang memang pertama kali memulai masalah pun tampaknya enggan untuk mengakui. Tentu saja karena dia pasti tidak akan mau jika harus mengaku salah di depan anak dan menantunya. Sementara itu, istri dan ayahku hanya diam saja. Ibuku terus bicara bla bla bla. Ya, namanya orang tua ya, biasanya akan membela diri. Dan perkataan di sana memojokkan istriku. Akhirnya aku bertanya, "Jadi ibu maunya apa?" Ibuku bilang, dia ingin istriku merubah sifatnya. Ibuku bilang, dia tidak akan mau makan. Karena ibuku tahu selama ini istriku tidak rela, tidak ikhlas. Aku bilang pada ibu, kalau ibu tidak mau makan, itu berarti ibu tidak menghargai hasil jerih payahku. Lebih baik aku gak usah tinggal di rumah ini lagi. Dan di sana ibu kembali bilang,
bahwa dia gak akan makan karena istriku tidak rela. Ibuku juga bilang, seharusnya istriku bisa bersikap lebih baik ke adik-adikku. Dan jangan dibahas lagi masalah uang yang aku berikan karena ibuku malu jika orang lain tahu. Dan kalau sampai aku pergi meninggalkan rumah ini, ibuku bilang, dia tidak akan mau menginjakkan kakinya di rumahku sebagus atau semewah apapun rumahku. Saat itulah aku melihat istriku meneteskan air matanya. Air mata itu terus saja mengalir tak tertahan lagi olehnya. Meski berusaha menangis tanpa suara, tampak sekali bahwa ia merasa sedih, terpukul, kecewa, tersiksa, bercampur menjadi satu. Ayahku yang sedari tadi diam saja, akhirnya buka suara dan bilang, kalau dia akan sangat malu jika aku sampai pergi meninggalkan rumah ini. Aku bilang semua keputusan ada di tangan ibu. Ibu bilang, jangan pergi. Aku pikir masalah malam itu pasti akan terlupakan. Setahun lebih hampir berlalu dan semuanya akan kembali baik-baik saja. Tapi ternyata aku salah. Istriku berubah menjadi lebih pendiam. Dia lebih sering hanya tiduran di kamar atau main dengan anak kami. Dia jarang sekali tertawa, bercanda seperti dulu. Karena dia sangat pendiam. Aku menyangka dia memang begitu sebagai upaya untuk berusaha menjadi lebih baik. Istriku tidak pernah lagi merengek minta dibuatkan rumah, tidak pernah minta diantar ke supermarket, arisan, atau mengajak keluar saat weekend. Bahkan jika aku ajak pergi kondangan ataupun keluar, istriku menjawab, ayah saja, Umi capek. Ayah saja ya, Umi ngantuk. Ayah saja ya, Umi masih ada kerjaan. Dan aku pikir memang begitu keadaannya. Aku bahkan tidak menyadari jika istriku menjadi lebih kurus. Matanya sering sembab karena berusaha menyembunyikan kesedihannya dariku. Suatu hari bahkan anakku Okan pernah berkata, kita kalau mau makan selalu bilang, makan Umi, makan Oma, makan Opa, makan Anti. Tapi kok Okan gak pernah dengar Umi bilang gitu ya? Aku tersentak dengan tersenyum. Umi kan sekarang gak mau bicara kuat-kuat sayang. Mungkin waktu Umi makan lagi gak ada siapa-siapa, sahutku. Okan pun tersenyum mengangguk. Tapi aku jadi terpikir dengan kata-kata anakku. Selesai makan, aku pun langsung masuk ke kamar menghampiri istriku yang memang lagi tidak enak badan. Menanyakan apa ia sudah makan, mau dibelikan apa. Istriku hanya tersenyum dan menggeleng tidak mau apa-apa katanya. Dan dia sudah kenyang. Bulan berlalu. Kota kami dituruni hujan yang sangat lebat. Memang sedang musim hujan sih sebenarnya. Tapi hari ini betul-betul sangat-sangat lebat. Bahkan beberapa pohon tua di perkantoran sampai tumbang. Aku berusaha menelpon istriku namun tidak diangkat. Akhirnya aku menelpon ke ruko dan menanyakan ke karyawan apakah istriku ada di sana. Ada pak, tapi ibu di dalam baru datang setengah jam yang lalu sambil basah kuyup pak. Oh ya sudah kalau gitu. Ada pesan pak? Kata karyawan yang di sana. Paling nanti saya mau jemput ibu, gak perlu dibilang ya mbak. Ada surprise soalnya. Itu pesanku pada karyawan yang di sana. Hari ini perusahaanku menang tender. Aku pun kelimpahan bonus yang lumayan besar. Jumlahnya ya bisa digunakan untuk membuat rumah sederhana impian istriku.
Lepas jam kantor, aku pun bergegas ke ruko ingin berjumpa belahan jiwaku. "Ibu masih di dalam, Pak," kata karyawannya di sana saat aku sampai. Aku membuka pintu sangat-sangat pelan karena ingin mengejutkannya. Istriku tampak menidurkan kepalanya di atas tangan di meja. Seketika itu aku mengagetkannya dari belakang sambil memegang pundak istriku, yang ternyata pakaiannya masih basah karena kehujanan tadi. Hujan sudah berhenti hampir 2 jam yang lalu, pikirku. Kupanggil-panggil istriku, tidak membalikkan tubuhnya dan tidak menjawabku. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Wajah istriku sangat pucat dan biru. Tangannya sangat dingin seperti es. Di sana, aku menjerit untuk memanggilnya, berharap dia akan bangun. Segera aku membopongnya membawa keluar ruangan. Karyawan yang di luar pun kaget melihatku. Aku langsung meminta salah satu karyawan menyupir mobil sementara aku menggendong dan berusaha menyadarkan istriku. Aku tak henti-hentinya menangis. Segala pikiran dan bayangan buruk merasuk ke dalam pikiranku. Air mataku jatuh tak tertahankan membasahi wajah istriku. Aku memeluknya erat, sangat erat. Perjalanan ke rumah sakit entah kenapa terasa begitu lama. Aku tak bisa tahan lagi. Aku ingin agar istriku segera sadar. Aku ingin dia tahu kabar gembira yang kubawa. Aku ingin dia tahu betapa aku mencintainya. Aku ingin dia bahagia. Aku ingin dia tersenyum. Aku tidak ingin dia bersedih ataupun menangis lagi. Aku ingin melihat senyumnya yang dulu, ketawanya yang dulu, caandaannya yang dulu, yang hilang tanpa pernah aku sadari. Berkali-kali aku meminta maaf pada istriku. Berkali-kali aku memohon ampun. Selama 2 jam aku menunggu dokter menangani istriku. Kenapa lama sekali, batinku. Di sana aku menanyakan pada perawat, "Mbak, kenapa lama sekali? Bagaimana keadaan istriku?" Di sana perawat hanya menyuruhku untuk sabar. Di sana aku tak henti-hentinya untuk berdoa, memohon Maha Kuasa untuk memberikan kesempatan untukku untuk membahagiakan istriku, karena aku sangat mencintainya. Bagaimana mungkin aku dan anakku hidup tanpanya? Tanpa kasih sayangnya, aku merasa sangat sedih sekali. Belum pernah aku merasa sesedih ini. Tapi bagi istriku mungkin selama ini seperti inilah hidup yang ia jalani. Namun aku tak pernah mengerti dan merasakannya. Aku tak pernah akan tahu betapa ia menderita jika peristiwa ini terjadi. Aku sangat-sangat menyesal, berkali-kali memohon ampun, dan akan bermohon untuk diberi kesempatan. Di sana dokter keluar menyampaikan kabar bahwa istriku tidak bisa ditolong. Istriku terserang hipotermia. Sekitar tubuhku lunglai dan menjadi dingin seperti es. Air mataku jatuh tak tertahankan. Di sana aku menanyakan, bagaimana mungkin, Dok? Istri saya hanya kehujanan sebentar saja.
Bagaimana mungkin? Di sana aku seperti tak percaya apa yang dikatakan dokter padaku. Karena selama ini aku merasa istriku baik-baik saja. Tidak terlihat bahwa dia sakit. Dan selama ini aku merasa bahwa tidak ada yang dikeluh kesahkannya. Setelah itu, aku berusaha untuk berdiam diri dan mencerna apa yang disampaikan dokter padaku. Di sana dokter bilang, mungkin saja Pak, walaupun hanya kehujanan sebentar, tapi bisa saja tubuh istri Bapak sedang dalam keadaan yang tidak fit atau perutnya kosong. Apalagi istri Bapak tidak segera mengganti pakaiannya yang basah setelah kehujanan. Di sana aku seperti ingin menjerit. Aku tak bisa berhenti menangis. Aku tak bisa berhenti memeluknya. Tubuh istriku yang telah kaku, aku menatap lekat wajahnya. Wajah itu begitu teduh namun sayu. Di sana aku tak henti-hentinya memberitahu pada istriku bahwa aku sangat mencintainya. Tak henti-hentinya aku meminta maaf karena aku tak bisa mengerti keadaannya. Aku tak bisa memahami apa yang ia inginkan. Tapi kenapa dia tidak memberikan kesempatan untukku? Apa dia sudah benar-benar lelah? Apa memang sudah tak kuat lagi? Lalu bagaimana denganku? Apa dia pikir aku akan kuat menjalani ini semua? Bagaimana dengan anak kita? Pikiranku kembali ke semua hal yang telah berubah pada istriku setahun belakangan ini. Seandainya saja aku menyadari bahwa semakin hari tubuhnya semakin kurus. Seandainya saja aku menyadari kata-kata Okan malam itu padaku. Aku menyesali semuanya. Semua yang telah terlambat dan tak akan terulang. Andai waktu dapat diputar, pastilah aku tidak akan membiarkanmu tinggal lama-lama serumah dengan keluargaku. Andai waktu dapat diputar, pastilah dengan sungguh-sungguh akan kubangun rumah impian. Untuknya, untuk keluarga kita. Semoga dari kejadian ini bisa buat pelajaran yang lainnya. Karena setiap keluh kesah pasangan pasti ada alasannya. Terima kasih sudah mendengar.